Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhalmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amma ba'd. Yang saya hormati para pimpinan dan tokoh-tokoh Partai Keadilan Sejahtera, hadir di sini ada Presiden PKS yang terhormat Dr. Al-Muzammil Yusuf, hafizahullah. Ada juga Sekjen Muhammad Khalid, hafizahullah. Ada juga Ketua Majelis Syuro Dr. Sahibul Iman, hafizahullah. Juga para anggota Majelis Syuro, ada Wakil Kiai Haji Ahmad Syekhu, juga Kiai Haji Aunur Rafiq, Saleh Tamhid, Dr. Suswono. Ada juga di belakang tadi Ketua DPRD DKI, yaitu Kiai Haji Khairuddin. Ada juga banyak yang hadir ya, tokoh-tokoh. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian juga tidak lupa para ulama kita, kepada ayahanda Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur. Mata'anallah tula hayatih wa nafa'anallah bi'ilmih wa amalih. Juga Ibu Nyai yang hadir jauh-jauh dari Jombang, Jawa Timur. Kemudian juga para pimpinan ormas, ada juga Kiai Alwi Rashid, ada Ustadz Nuruzaman, ada juga Ustadz Oke dan lain-lain, ya para pimpinan ormas Islam. Dan juga kaum muslimin muslimah seluruhnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat berbagai macam masalah, musibah yang menimpa kita, keluarga kita, bahkan masyarakat dan bangsa negara kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam salah satu ayat Al-Quran di penghujung surah Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ayat ini dan seterusnya sampai akhir ayat menceritakan tentang sifat-sifat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sifat-sifat dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu alaihim ajma'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama beliau. Dikatakan ma'ahu itu bukan hanya pada masa beliau, sampai masa kita, sampai akhir zaman. Siapa orang-orang yang akan bersama beliau? Sama Allah disebutkan sifat-sifatnya. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Yang pertama, mereka ini adalah bersikap tegas kepada orang-orang kufar, tapi bersikap kasih, sayang, lembut, halus, sopan, baik, santun kepada sesama mereka.
Kemudian Allah menyebutkan tarahum ruk'an sujada. Bukan hanya tegas kepada orang kafir dan juga baik penyayang kepada orang-orang beriman, tapi juga kamu lihat mereka itu ruk'an sujada, suka ruku, suka sujud. Sampai sedemikian rupa sampai dikatakan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kamu lihat di wajah-wajah mereka itu cahaya sujud, cahaya ibadah, cahaya istighfar, cahaya zikir, cahaya qiyamul lail, cahaya tilawatil Quran. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah. Dari ayat ini menunjukkan kepada kita ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah hablum minan nas. Didahulukan sama Allah di ayat ini. Dengan kata-kata asyidda alal kufar ruhama'u bainahum. Saya ingin menyampaikan sedikit sekali. Ya, karena begitu banyaknya mutiara dari kehidupan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita bahas enggak selesai-selesai. Saya hanya sampaikan sedikit saja di antara sifat-sifat beliau itu dalam hal hablum minan nas adalah kasih sayang beliau. Insya Allah kita semua di majelis ini adalah orang-orang yang penyayang. Kita banyak menyayangi orang lain, bantu orang lain. Tapi kalau penyayang kita dibandingkan dengan penyayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada seujung kukunya. Kenapa begitu, Beb? Kita lihat misalnya kepada siapa kita sayang? Kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang dekat sama kita. Itu kita bisa sayang. Kalau orang yang kita nggak kenal, ini siapa orang ini? Mungkin belum tentu kita bisa sayang. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sayangnya beliau kepada semua orang. Sedemikian sayangnya sehingga disebutkan di dalam salah satu hadis. Suatu ketika beliau sedang berjalan bersama para sahabatnya melihat seorang wanita sedang menggendong bayinya. Wanita itu memeluk bayinya, mencium, lalu mengangkat bayinya, peluk lagi dicium. Lalu Nabi Muhammad SAW sambil tersenyum nanya kepada sahabat-sahabatnya, gimana pendapat kalian tentang ibu itu? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ibu itu begitu sayang sama anaknya. Kata Nabi Muhammad SAW, walladhi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, saya kepada seluruh umatku lebih sayang dari ibu itu kepada anaknya. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sayang hanya sama orang yang kita kenal, orang yang dekat sama kita. Nabi Muhammad SAW kepada semuanya. Saking sayangnya sampai ketika beliau akan wafat, itu orang dikatakan manusia itu kalau mau wafat, yang dia panggil, yang dia cintai. Yang dia pikirin, yang dia cintai. Ada yang manggil, suruh ngelihat mobilnya, ngelihat rumahnya, ngelihat anaknya dan seterusnya. Tergantung siapa yang dia cintai. Lalu bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW akan wafat? Beliau mengucapkan, ummati as-salah, as-salah. Umatku jangan tinggalin sholat. Umatku jangan tinggalin sholat. Begitu sayangnya beliau sama kita. Pertanyaannya adalah apa yang kita balas sama beliau? Kadang salawat juga nggak pernah. Baca kitab-kitab sirah beliau juga jarang. Padahal beliau begitu sayang sama kita. Dalam hadis yang lain dikatakan, dalam satu kesempatan beliau sholat asar, sholat subuh, berangkat masuk ke masjid, wajah beliau luar biasa bercahaya. Gembira, senyum. Sampai sahabat bilang, ya Rasulullah, kelihatannya Anda gembira sekali, ada apa ini? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam sambil senyum, kata beliau, semalam itu seluruh nabi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk saya. Dan semuanya diberikan doa yang tidak ditolak.
maka mereka semua berlomba-lomba untuk berdoa. Kecuali saya, kata Nabi SAW. Kenapa? Kata para sahabat. Saya katakan, ya Allah, saya simpan doa itu untuk umatku nanti di akhirat. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk umatku sepanjang mereka tidak meninggalkan sholat. Jadi hadirin wal hadirat, orang dikasih doa yang enggak ditolak, semua orang berebut doa, cuman satu doa, beliau malah mikirin kita. Sementara kita enggak seperti itu kepada beliau. Banyak di antara kita yang jauh dari sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait penyayang ini pas dengan kondisi saat ini. Negeri kita ini butuh orang-orang penyayang, peduli. Ya, mau pejabat, mau tokoh nasional, setidaknya Anda punya harta, punya kemampuan, jangan ditunjukkan sama rakyat yang enggak punya. Itu berarti enggak punya sensitivitas sama rakyat. Akhirnya kemudian rakyat marah. Mudah-mudahan yang demikian tidak ada di PKS. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, di kelompok yang lain mungkin. Ya. Tapi yang saya ingin sampaikan, penting kita meniru kasih sayangnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain dikatakan, dalam satu kesempatan malam hari beliau sholat mengulang-ulang ayat, yaitu surah Al-Maidah 118. Nangis beliau. Dikatakan dalam hadis berdiri beliau baca ayat itu. Satu ayat. Ruku dibaca lagi ayat itu. Salat malam ini, tahajud. Iktidal dibaca lagi ayat itu. Sambil nangis terus. Sampai Allah mengirimkan malaikat Jibril. Kata Allah, wahai Jibril, tanya sama Nabi Muhammad SAW, kenapa dia nangis? Padahal Allah Maha mengetahui. Lalu Jibril nanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda nangis? Allah nanya. Kata beliau, ya Jibril, ummati. Wahai Jibril, saya khawatir sama umatku. Wahai Jibril, saya khawatir sama umatku. Maka Jibril balik. Lalu disampaikan, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, sampaikan saya tidak akan melakukan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW sesuatu yang beliau tidak suka. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yuk kita di masa-masa seperti ini kita lebih banyak menyayangi orang lain, ya. Setidaknya tetangga kita. Jangan hanya sayang sama orang yang kita kenal, tapi juga sama orang yang enggak kenal. Siapa? Ya mungkin masyarakat. Kalau kita posting, pasang status, jangan suka posting hal-hal yang flexing istilahnya orang sekarang ini, ya. Itu enggak sensitif sama orang yang sedang susah. Pasang makanan enak, pasang mobil baru, pasang rumah baru, ya. Alhamdulillah kita dikasih rumah. Saudara kita ada yang enggak punya rumah. Saya 10 tahun yang lalu, itu kalau orang DM di Instagram saya, di Facebook saya, itu kalau enggak minta doa, minta fatwa. Doain. Sekarang orang DM ke Instagram saya, ke ini minta duit. Minta kerjaan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sementara saya enggak bisa bantu. Tapi ini menunjukkan kondisi kita seperti itu. Ya, masyarakat kita. Yuk kita sensitif. Kalau enggak bisa bantu, jangan sakiti mereka. Sayangi sebagaimana Sayyidina Muhammad SAW menyayangi semua orang. Beliau itu saking sayangnya bukan sama manusia saja. Bukan sama manusia biasa. Dalam satu kesempatan beliau lihat ada orang nyiksa hamba sahayanya. Kata beliau, ya Abdullah, wahai hamba Allah. Demi Allah, Allah lebih mampu nyiksa kamu daripada kamu menyiksa hamba sahayamu itu. Lalu orang itu melihat Rasulullah. Terus dia bilang, ya Rasulullah, saya merdekakan karena Allah. Alhamdulillah kamu merdekakan. Kalau enggak, Allah bisa siksa kamu lebih dari itu. Saking sayangnya bahkan terhadap alam. Beliau lagi khutbah, tiba-tiba pohon kurma itu nangis. Hadisnya Sahih Bukhari.
Lalu sama beliau turun dari podiumnya, dipeluk sama beliau, pohon kurma itu. Lalu kata para sahabat, kami mendengar suara pohon kurma itu yang asalnya menjerit. Seperti suara unta melahirkan, terus makin kecil seperti anak nangis, sampai akhirnya diam. Selesai khutbah ditanya, ya Rasulullah kenapa ini? Kata beliau, kurma ini sedih karena dulunya saya sering bersandar sama dia. Sekarang dibikin podium saya nggak bersandar lagi, dia nangis. Kurma aja sayang sama beliau dan beliau pun sayang sama kurma itu. Dalam hadis lain dikatakan ini gunung Uhud mencintai kita dan kita pun mencintai beliau. Bapak Ibu sekalian, ini belum ada Greenpeace, belum ada WWF. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah menyampaikan kasih sayangnya rahmatan lil alamin. Maha benar Allah yang menyebutkan begitu. Bukan hanya manusia, bukan hanya orang muslim, orang kafir pun dibantu sama beliau. Dalam satu kesempatan beliau jenguk Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafik lagi sakit, ditengok sama beliau. Beliau naik keledai sama para sahabat. Ketika sampai di situ kebetulan keledainya pipis. Lalu Abdullah bin Ubay bilang, menjauh dari saya. Bau kamu dengan keledaimu itu mengganggu, bikin saya pusing. Kata salah seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Rawahah, bau kencing keledai itu dibanding bau kamu lebih bau kamu. Ya, marah karena Rasul dibegitukan. Lalu terjadilah keributan. Lalu kemudian turun ayat wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma dan seterusnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya menceritakan tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW dalam kaitan hablum minan nas. Ini masih banyak penceramah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bagaimana hablum minallahnya beliau. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hablum minallahnya Nabi SAW? Tadi dikatakan tarahum ruk'an sujada. Ya, ruku' sujud. Bagaimana ruku' sujudnya Nabi? Kita sholat khusyuk. Enggak ada seujung kukunya khusyuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana khusyuknya beliau? Dalam satu hadis dikatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi sadrihi aziz ka aziz al-mirjal minal buka. Nabi Muhammad SAW mimpin kami solat. Dan kami dengar suara tangis di dada beliau ketika mimpin sholat itu seperti air mendidih dalam kuali. Itu orang yang liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan diampuni dosanya yang terdahulu yang akan datang. Nangisnya seperti itu sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang enggak dijamin sama Allah. Siapa yang jamin kita? Harusnya kita lebih dari itu khusyuknya. Dalam hadis yang lain dikatakan satu kesempatan beliau minta untuk dibacakan Quran. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari kepada salah seorang sahabatnya Ibnu Mas'ud. Iqra alayyal Quran ya Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan untuk saya Quran. Kata Ibnu Mas'ud, faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Saya bacakan untuk beliau surah An-Nisa. Hatta idza ji'tu ila hadhil ayah. Sampai kepada saya membaca ayat ini. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai kepada ayat itu. Lalu kata Ibnu Mas'ud, Rasul bilang sama saya, hasbukal an. Ya Ibnu Mas'ud, berhenti sampai di sini wahai Ibnu Mas'ud. Faltafatu ilaihi. Ibnu Mas'ud lagi baca Quran mushaf, terus dia melirik wajah Nabi Muhammad SAW. Fa'ida ainahu tadrifan. Saya lihat mata beliau itu sudah penuh dengan air mata. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Surah An-Nisa itu bukan bicara banyak tentang akhirat. Banyak bicara tentang hukum. Itu pun beliau nangis. Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ayat tentang akhirat. Katakan dalam hadis, syayabatni hudan
Wa akhwatuha, dalam riwayat yang lain, fi ba'd riwayatin syayabatni hudan wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Satu kesempatan salah seorang sahabat bilang, "Ya Rasulullah, Anda kelihatan ada uban." Iya, yang bikin saya beruban surat Hud, al-waqi'ah, al-mursalat, amma yatasaalun, idza syamsu kuwirat. Sementara kita baca surat-surat itu, apa kita bisa seperti itu? Setidaknya air mata kita ngalir. Kenapa? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, baca itu sampai beruban. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau baca Quran aja sampai beruban, ya, apalagi ya, kalau Allah menurunkan cobaan dan sebagainya. Beliau itu orang yang paling takut di majelis itu. Jadi pertama tadi hablum minan nasnya yang luar biasa. Yang kedua hablum minallahnya juga luar biasa. Nangis, takut sama Allah. Kita akan bilang, ya Bib itu kan Nabi. Kita kan bukan Nabi. Kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Dikatakan beliau itu kalau sholat hampir enggak terdengar karena tangisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nangis beliau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nangis lagi. Sampai kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, ya Rasulullah, jangan jadikan Abu Bakar itu imam, nanti enggak terdengar karena tangisnya. Jadi setiap ayat nangis. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dengar orang baca Quran malam hari, orang lagi tahajud, baca surah At-Tur. Beliau sampai jatuh dari kudanya. Ya. Sambil berkata, ini sumpah Allah dan ini pasti terjadi. Sakit dikabarkan 1 bulan. Di mana kita? Hadirin wal hadirat. Ya. Jadi ketika kita ngadakan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menghidupkan lagi akhlak beliau itu supaya kita ikuti. Pulang ke rumah, hablum minan nasnya berubah. Pulang ke rumah, hablum minallahnya juga berubah. Semuanya berubah. Sehingga kemudian kita bermanfaat maulid Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan tadi, hablum minan nasnya yaitu kasih sayang beliau, hablum minallahnya. Ini saya menyampaikan sedikit-sedikit karena banyaknya keutamaan beliau. Kalau kita benar-benar kenal beliau, kita enggak perlu idola yang lain. Di dunia ini yang paling kita pentingkan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang, yang ketiga yang ingin saya sampaikan, banyak orang ketika zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tilawahnya, ibadahnya itu ngikut. Tapi ketika beliau berjuang enggak mau ikut. Padahal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling berani di atas bumi ini. Mana buktinya berani, Bib? Dalam satu kesempatan beliau lagi tidur, ditodong pakai pedang lehernya. Terus ketika beliau terbangun, orang itu bilang, siapa yang bisa nyelamatin kamu dari pedang ini? Langsung beliau tanpa ragu, Allah, kata beliau. Jatuh pedang orang itu. Diambil sama beliau, sekarang siapa yang bisa nyelamatkan kamu dari ini? Enggak ada, kecuali kebaikan Anda, kasih sayang Anda. Maka dilepas sama Nabi SAW. Seringkali kita zikirnya bagus, ibadahnya bagus, tapi dalam hal jihad fi sabilillah, dakwah di jalan Allah, itu enggak seperti itu. Dalam hadis yang lain, ketika perang Hunain, kita tahu perang Hunain itu pasukan kaum muslimin ada sekitar 10.000 orang. Melawan 20.000 orang tentara. Ya, orang-orang Taif. Ketika pasukan 10.000 orang, ini biasanya kaum muslimin perang Badar, perang Uhud, ya perang-perang yang lain itu kan menang terus. Jumlahnya sedikit. Ini sekarang bawa 10.000 orang. Maka beberapa orang bilang, dengan pasukan seperti ini nggak ada yang bisa ngalahin kita. Apa yang terjadi? Pasukan 10.000 itu masuk ke dekat Taif, melewati celah yang sempit, dihujani panah. Ketika dihujani panah, pasukan segitu banyak lari, kabur, mundur, takut sama hujan panah itu.
Kecuali siapa? Kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau maju memacu untanya, diikuti sama mungkin sekitar 10-11 orang sahabatnya. Sambil beliau berkata, "Ana nabi la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib." Saya ini nabi, saya bukan pendusta, saya keturunan Abdul Muttalib. Akhirnya pasukan yang sudah mundur kemudian bergabung lagi, malu melihat Rasulullah SAW malah paling depan. Akhirnya kemudian menang. Sampai Allah sebutkan, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat alaihimul ard bima rahubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ketika hari Hunain kamu berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak, enggak ada manfaatnya jumlah itu. Kayak kaum muslimin sekarang, ya. Diacak-acak, disiksa, ya di Palestina misalnya dibunuh, yang lain pada diem aja, ya. Bahkan penguasa-penguasa Arab, ya, itu bahkan sampai ada yang justru tahniahnya ke Israel. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Enggak ada itu keberanian, ya. Pada saat perang Ahzab, ya. Bayangkan perang Ahzab itu Bapak Ibu sekalian, itu pasukan musyrikin Quraisy dengan kabilah-kabilah Ghatafan. Itu dikatakan sekitar 10.000 orang. Kaum muslimin hanya 3.000. Di depan itu pasukan Ahzab, sekutu. Ya. Di belakang Bani Quraidah, Yahudi, berkhianat. Memang dari dulu begitu. Ya. Jadi kalau sekarang bilang mereka setuju perdamaian, bohong, nggak bakalan benar. Allah yang sudah jamin itu. Ya. Kadzab, ya. Di belakang Yahudi berkhianat, di depan pasukan musuh. Lagi keadaan begitu, tiba-tiba orang-orang munafik itu desersi. Ya. Mereka berkata, "Inna buyutana aurah." Rumah-rumah kami ini apa nggak ada yang jagain? Kata Allah, "Wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firara." Itu bukan rumahnya nggak ada penjaga, mau kabur. Orang-orang munafik itu. Bahkan ada yang teriak, "Ya ahla Yathrib la muqama lakum, farji'u." Wahai penduduk Madinah, percuma kamu berdiri di sini perang, pulang. Bayangin tuh. Udah di depan pasukan musuh, di belakang berkhianat, di tengah kabur. Sampai kata Allah, ketika mereka berkumpul, ya, min fauqikum wa min asfala minkum, ya, idzaghatil absar, dari atas, dari bawah sampai mata kalian berbalik-balik. Wa balagatil qulub al-hanajir, hati kalian naik sampai ke kerongkongan, saking wa tadunnuna billahi dununa, kalian menyangka yang tidak-tidak sama Allah. Ini mana pertolongan Allah? Ini kok kita dikeroyok sampai seperti ini? Dalam keadaan seperti itu gentingnya, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau malah berkata, "Abshir binasrim minallah wa fathin qarib." Gembiralah kalian semua dengan pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Kalau kita mau membayangkan suasana Ahzab itu seperti di Palestina sekarang. Di depan orang Yahudi, perang, di atas Amerika, bantuin. Kemudian di belakang orang-orang Arab yang malah berkhianat, nutup perbatasan, ya, nggak ngasih kesempatan untuk lewat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Seperti itulah mereka saat ini. Mudah-mudahan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mansur ikhwanana fi Filistin. Allah mansur akhwatina fi Filistin. Allah mansur auladina fi Filistin. Allah mansur syibanina fi Filistin. Allah mansur al-mujahidina fi Filistin, khususan fi Gaza, wa fi kulli makan, wa fi kulli zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu tadi beberapa hal kecil dari sifat-sifat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum kita membahas kesabaran beliau, belum membahas tawaduknya beliau, belum membahas tentang beliau sebagai suami, beliau sebagai ayah, beliau sebagai leader, pemimpin. Masih banyak yang insya Allah nanti guru-guru kita akan menyampaikan. Saya tidak menyampaikan banyak,
ya karena saya memang nggak punya ilmu. Yang punya ilmu adalah para ulama yang ada di depan kita, ya di bawah. Ya sementara saya hanya khadim al-majlis, ya. Saya tadi dikatakan Habib Nabil pimpinan majelis Rasulullah, bukan, saya bukan pimpinan. Saya ini hanya ganjel pintu, ya. Majelis Rasulullah ini sekarang sudah 13 provinsi, 6 negara. Ya. Seolah-olah rumah yang indah dengan 13 kamar, 6 ruangan. Orang mau lihat keindahan itu, nah saya ganjel pintunya. Saya buka sehingga orang bisa lihat. Itu saya hanya seperti itu. Kalau ilmu dan sebagainya nanti belajar dari para ulama, ya saya tidak punya ilmunya. Ya mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan, nafa'ani wa iyyakum, bermanfaat terutama buat diri saya sendiri, al-faqir, al-haqir, al-asi, al-adna, al-ahan. Dan juga bermanfaat buat kita semua. Fa'aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.